yang sangat melukai Elohim, yang dikatakan ya, kalau orang-orang yang mengaku sebagai hamba Elohim namun mempergunakan hal-hal yang kudus. Hal yang kudus itu apa? Firman Elohim. Mereka memakai kata pelayanan, mereka memakai kata penginjilan, mereka memakai kata hamba Elohim, bahkan menggalang dana hanya untuk apa? Kesombongan diri. Di YouTube itu merasa hebat, sampai ada orang dari NTT atau Papua temannya di YouTube. Saya pernah bilang sama rekannya itu, Pak, Bapak doakan siapa beliau, karena sampai detik ini Elohim pun masih membukakan bagaimana hubungan beliau kepada Elohim. Ya, herannya saya, banyak orang yang tidak bisa mengenal. Orang-orang seperti inilah yang merupakan melakukan penghinaan di hadapan Elohim. Dan siapa lagi yang mengaku sebagai nabi Elohim namun mempergunakan gelar itu untuk apa? Hanya untuk meraup keuntungan, hanya untuk perut saja, hanya untuk kenikmatan hidup saja. Ada enggak? Banyak. Ya. Banyak. Ini yang pernah saya ceritakan waktu saya ada di NTT. Banyak orang-orang mendengar suara Elohim tetapi syarat pakai amplop. Nah, bahkan kasusnya bertambah lagi. Jadi ini kasusnya berat, amplop tambah lagi. Apa ini? Ya, jangan pernah menjual firman Elohim hanya untuk kepentingan pribadi saudara. Maka ini adalah penghinaan di hadapan Elohim yang mempergunakan hal yang kudus untuk meraup keuntungan, untuk mengenyangkan perut, untuk apa lagi? Untuk hawa nafsu, untuk keserakahan dan kesombongan. Bagaimana supaya dilihat hebat? Ya. Jadi jangan pernah mempergunakan firman hanya untuk apa? Hal-hal yang demikian. Ini adalah perbuatan-perbuatan kefasikan yang menghina Elohim. Ya. Demikian juga pengajar-pengajar palsu. Ya. Saya menegur seseorang dengan hal-hal mempergunakan firman, ya, untuk mengambil keuntungan dan untuk kepentingan pribadi. Ya. Saya katakan ngapain seperti itu? Jadi ini merupakan penghinaan di hadapan Elohim. Ya. Apalagi yang merupakan penghinaan di hadapan Elohim apa? Coba. Dari hal ini saya percaya kita ada kelulusan. Ya. Bersyukur saudara dan kita yang ada di tempat ini, karena kita dijauhkan dari pencobaan-pencobaan ini. Karena saya tidak tahu sekiranya kita di luar sana, ya, siapa tahu satu contoh, ya, siapa yang rambutnya ikal, rata-rata lurus, ya, siapa tahu tiba-tiba si Uli melihat di luar sana orang rambutnya ikal, cakep, katanya kan, pergi ke salon, ya, kumpulkan uang, dia pergi ke salon, dibuat rambutnya menjadi ikal, padahal begitu lebatnya rambut dan lurusnya dan hitamnya, ya. Nah, dilihat lagi kawannya, ih, alisnya mantap, ya. Pergi dia ke salon, dibentuknya lagi alisnya lebih rapi kiri dan kanan, ya kan? Jadi bersyukur kita di tempat ini tidak ada hal-hal seperti itu. Ya, tidak ada niat untuk hal-hal seperti itu untuk merubah wajah boro-boro. Ya, makan aja syukur, ya kan? Kalau oplas berapa ratus juta, guys. Jadi bersyukur kita di sini dijauhkan dari segala pencobaan. Saya percaya sekiranya ada yang menawarkan, nih, Bu Amelia, ada cat yang lagi viral, ya, ungu keijo-ijoan, cantik. Wajah ibu akan kelihatan berseri, katanya, ya. Sulam bibir lagi, Bu, katanya, ya kan? Ya, karena memang kan sulam bibir makin berseri, katanya. Nah, tapi saya percaya sekalipun itu digratiskan, tim ini pasti lolos. Amin. Ya, pasti
pasti, itu pasti, ya. Nah, dari hal-hal ini tadi kita lolos. Tetapi masih banyak penghinaan-penghinaan yang kita lakukan di hadapan Elohim. Apa itu? Di saat engkau masih ada keirian di dalam hatimu antara yang satu dengan yang lain, maka ketahuilah itu adalah penghinaan yang engkau lakukan di hadapan Elohim. Karena apa? Dia telah menyatakan firman-Nya. Di saat kita melanggar dari apa yang dilakukan, maka kita melakukan penghinaan di hadapan Elohim. Karena kita telah mengetahui kebenaran. Jadi lepaskanlah dirimu dari hal-hal atau perbuatan-perbuatan kefasikan, ya. Patahkan kedagingan, keserakahan, kesombongan, ketamakan, kegeraman, kemarahan. Semuanya itu sesungguhnya perbuatan, ya, yang merupakan penghinaan di hadapan Elohim. Karena apa? Kita sudah tahu kalau mengampuni itu tidak bisa. Benar-benar Elohim katakan, jika engkau tidak bisa mengampuni kesalahan-kesalahan sesamamu, maka aku pun Elohim tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Jelas firman itu. Tapi apa yang kita lakukan? Tetap kita tidak mengampuni, maka kita menghina dia. Masuk akal nggak? Ya. Makanya saya katakan jangan dulu merasa lolos dengan hal-hal ini. Karena hal-hal yang terbesar sebenarnya hal-hal yang baru saya sebutkan ini. Ketamakan, keserakahan, keirian, kedengkian, kesombongan. Semua ini adalah penghinaan-penghinaan di hadapan Elohim yang harus kita jauhkan. Nah, kalau kita melakukan penghinaan-penghinaan itu, bagaimana kita dilayakkan oleh Elohim? Sedangkan malaikat saja yang memberontak, malaikat saja yang melakukan kesalahan tidak disayangkan, benar? Apalagi saudara dan saya. Malaikat itu siapa? Malaikat yang sudah bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan sorga. Ini kita sudah di sorga belum? Belum. Malaikat saja yang sudah bersama-sama dengan Elohim, mereka melakukan kesalahan, ya. Apakah disayangkan? Tidak. Mereka pun harus menghadapi penghukuman. Mari kita buka dulu dari 2 Petrus. 2 Petrus 2 ayat 4. Berjalan saja sampai ayat keberapa ya? 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang berbuat dosa, tetapi apa? Melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Elohim tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Elohim membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa kemudian. Nah, jadi sebenarnya ayat yang ke-6 ini, dari ayat ke-4 sampai ayat ke-6, kita bisa memahami. Saya akan baca dari terjemahan lama. Karena jikalau malaikat tatkala berbuat dosa tiada disayangkan Elohim, melainkan dibuangkannya ke dalam neraka dan ditahankannya di dalam gua gelap sehingga dijatuhkannya hukum.
Dan jikalau tiada ia menyayangkan orang dahulu kala itu, hanya memeliharakan Nuh, penganjur jalan yang benar, bersama-sama dengan 7 orang lain, tatkala didatangkannya air bah ke atas dunia orang fasik itu. Dan jikalau ia telah menjadikan negeri Sodom dan Gomora itu abu, dan menghukumkan dia sehingga binasa, sambil menjadikan sekaliannya itu teladan bagi segala orang yang melakukan dirinya fasik. Jadi ini semua tidak disayangkan Elohim, ya. Dia tidak menyayangkan bagaimana dunia yang dijadikannya ini, ya, ditenggelamkan di zaman Nuh. Karena apa? Kefasikan, ya. Malaikat juga dihukumnya karena melakukan apa? Kefasikan. Sodom Gomora juga dihanguskannya karena apa? Mereka melakukan kefasikan. Jadi siapa kita? Jangan kita merasa, oh dia kan sudah datang, karena kebanyakan orang mengingat kasihnya. Tidak mungkin dong kita akan dimurkai olehnya, ya. Api disimpan di akhir zaman ini. Di zaman Nuh air yang disimpan. Tetapi di akhir zaman ini apa? Setelah zaman Nuh apa yang disimpan? Untuk menghanguskan bumi ini. Api. Apa nggak takut kita itu? Di zaman Nuh air. Mungkin saudara yang bisa berenang masih bisa berenang, tapi itu tidak akan bisa. Nah, di zaman akhirnya dunia ini karena penuh dengan Sodom Gomora, maka api telah disimpan untuk menghakimi dunia ini, ya. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari, oke, ini cukup di sini dulu. Lanjut, ya. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Elohim tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Oleh karena itu saudara terkasih, hal yang saya sebutkan tadi yang merupakan penghinaan di hadapan Elohim, kita jauhkan supaya kita di masa penghakiman itu diselamatkan sebagaimana Lot diselamatkan dari api. Waktu api itu menghujani Sodom Gomora, ya. Jadi percaya, di saat hidup kita jauh dari segala kefasikan, kita jauh dari segala percabulan, kita jauh dari segala kedengkian, iri hati, dari segala hawa nafsu, dari segala keserakahan, kesombongan, maka kita pun akan dilindungi olehnya dan dijauhkan dari segala pencobaan-pencobaan, ya. Tetapi apa yang akan dinyatakan pada orang-orang yang melakukan kefasikan, ya. Saya ulang dari ayat 9. Maka nyata bahwa Elohim tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Jadilah menjadi orang saleh, jadilah menjadi orang yang kudus, ya, dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disisa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Elohim. Jadi nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, orang-orang yang tidak menerima karya Elohim, ya, maka mereka ini disebut adalah orang-orang yang menuruti hawa nafsunya, yang mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Elohim.
Ya. Jadi orang yang merubah bentuk wajahnya, orang yang merubah bentuk alisnya, orang yang merubah ya gendernya. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang begitu berani dan angkuh dan tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka. Jadi malaikat-malaikat lebih kuat daripada kita, saudara. Ya, malaikat-malaikat ini pun yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada manusia, tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Elohim, tetapi mereka itu sama dengan apa? Mereka ini siapa? Siapa mereka di sini? Jangan pula saudara. Siapa di sini? Kefasikan, ya. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Jadi janganlah saudara diciptakan di dalam dunia ini hanya untuk apa? Akhirnya selesai menyelesaikan pertandingan dan akhirnya hanya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ya, mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Kenapa dibilang seperti binatang liar? Akankah ada kehidupan lagi binatang-binatang yang mati di bumi ini? Selesai, game over, ya. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Saya mengingat di acara televisi ada party sabu ini, ya. Dan mereka itu semua laki-laki, dan mereka ini adalah pasangan-pasangan, ya, LGBT. Waktu melihat itu jantung saya mau copot rasanya, ya, sakit sekali, teriris rasanya. Dan waktu suara ini datang, saya mengerti, ternyata semua ini sangat melukai hati Elohim, ya. Perbuatan-perbuatan itu sangat melukai hati Elohim. Bagaimana mereka berfoya-foya pada siang hari dan melakukan kedurhakaan, ya, melakukan dosa-dosa yang durjana di hadapan Elohim. Hawa nafsu mereka yang diserahkan kepada si jahat. Mereka menyerahkan hasrat mereka. Mereka menyerahkan hawa nafsu mereka kepada ketidakwajaran, ya. Seperti apa mereka disebut? Orang-orang yang telah melakukan penghinaan di hadapan Elohim, maka mereka disebut, mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu. Mereka, kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Saya mengingat lagi ada seorang penginjil, dia masuk ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh LGBT. Dia menyorot, tapi apa yang dilakukan, ya? Orang-orang itu menari-nari di hadapan kameranya dengan pakaian yang tidak lazim, ya. Laki-laki memakai pakaian wanita dan mereka menari-nari seperti menghina. Ini adalah penghinaan. Waktu saya melihat itu, yang saya terlintas dalam pikiran saya apa? Terlintas dalam penglihatan saya apa? Saya melihat mereka dengan pakaian mereka itu dihakimi di dalam api neraka, dan itu membuat saya menangis. Karena sesungguhnya sekalipun mereka demikian, hati ini diberikan belas kasih. Belas kasihlah yang diinginkan Elohim dari kita, ya, yang diberikan Elohim kepada kita.
Jadi di dalam diri kita pun harus ada belas kasih. Bukan saya geram atau marah dengan mereka, tidak. Tetapi saya hanya membayangkan bagaimana mereka itu, ya, dengan penghinaan yang mereka buat kepada Elohim, penghinaan mereka itu jugalah yang akan dipakai untuk menghakimi mereka nantinya. Jadi demikian hidup kita. Di saat kita sudah tahu kebenaran, maka kita menyimpang dari kebenaran itu, maka Elohim pun akan menghakimi kita sesuai dengan penghinaan yang kita lakukan. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Di saat engkau memakai hal-hal yang kudus atau memakai firman Elohim hanya untuk hawa nafsumu, hanya untuk keinginanmu, hanya untuk kepentinganmu, maka engkau disebut sebagai orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi jangan pernah mengharapkan upah dari dunia ini akan hal yang kau lakukan, akan hal yang kau kerjakan. Tetapi kerjakanlah segala sesuatu dan lakukanlah itu untuk Elohim. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebanan Nabi itu. Bagaimana dengan saudara? Adakah peringatan keras diberikan untuk mengubahkan hidup saudara? Atau adakah peringatan keras diberikan namun saudara pun tidak peduli dengan peringatan-peringatan itu, namun saudara mengeraskan hati? Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalakan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Elohim dan juru selamat kita Yahushua Mashiach telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Artinya, jikalau kita yang sudah hidup di dalam firman Elohim, namun kita melakukan kecemaran dunia setelah memperoleh pengetahuan akan kebenaran itu, maka akhirnya keadaan akan lebih buruk daripada yang semula sebelum bertobat. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Jadi kalau masih ada kesombongan dalam dirimu, ya, apalagi kekesalan, keirian, maka ketahuilah, ya, lebih baik katanya jika orang tersebut nggak usah kenal kebenaran. Karena kalau sudah tahu kebenaran namun melakukannya lagi, masih iri kepada sesama, masih merasa benar kepada sesama, ya, masih tidak bisa lemah lembut terhadap sesama, maka lebih bagus tidak usah kenal kebenaran itu. Itulah saking apanya, ya, saking kerasnya, saking melukainya hal-hal seperti ini, saking mendukakan hati Elohim hal-hal seperti ini, ya. Lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi tetap tercemar, padahal sudah dibersihkan tadi, ya.
Kalau sudah mengetahui kebenaran, kalau sudah memperoleh pengetahuan akan kebenaran, maka marilah kita setiap waktu itu memperbarui hidup kita. Marilah kita setiap waktu adakan perenungan dalam kehidupan kita. Jikalau hidup kita adalah milik Hamasiah, dan kita harus hidup di dalam pembaharuan. Kita buka dulu dari Efesus pasal keempat. Efesus pasal keempat ayat 17. Apa yang Elohim kehendaki, supaya kita tidak melakukan penghinaan di hadapannya. Yang Elohim kehendaki supaya kita menjadi manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Elohim, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Elohim, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Elohim, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi orang yang hidup di dalam kefasikan adalah orang-orang yang memiliki kedegilan hati, ya. Dan ini disebut sebagai orang-orang yang bodoh. Mereka tidak tahu untuk melakukan kehendak Elohim. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Seperti apa yang dikatakan? Serakah, mengerjakan dengan serakah segala kecemaran, ya. Mereka tidak ada perenungan di dalam segala kesalahan, ya, membiarkan kecemaran-kecemaran itu diam dalam diri mereka tanpa adanya perenungan. Jadi saya minta kepada kita semua, selidiki dirimu, selidiki hatimu, selidiki cara berpikirmu, ya, selidiki sudut pandangmu melihat sesamamu manusia. Karena di saat kita menyelidiki, oh pasti akan ada perenung, pasti akan ada kita temukan, oh saya memang masih kurang klop dengan ini, oh saya cemburu dengan ini, oh saya masih nggak suka kalau yang ini seperti ini, yang itu seperti itu. Itu harus ada perenungan dalam diri kita, dalam hati kita. Nah di saat ada perenungan itu, apakah kita izinkan kecemaran itu terjadi lagi esoknya? Kan tidak. Kalau diizinkan lagi berarti namanya apa? Degil, bebal, ya. Karena kalau sudah ada perenungan sekarang, maka kita tidak akan mengulang untuk hari yang akan datang. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Hamasiah karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yahusua. Menurut kebenaran yang nyata di dalam Yahusua. Kenapa dikatakan kebenaran yang nyata di dalam Yahusua? Karena dengan datangnya Yahusua ke dalam dunia, maka dibukakannya, disingkapkannya apa yang pantas kita lakukan, apa yang patut kita perbuat. Dia datang, ingat saudara, bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi. Ada pertanyaan seorang ibu kepada saya. Dia katakan, Bu, apakah dosa jikalau saya menjalankan usaha saya di hari Sabat? Bukankah tertulis, ya, Tuhan berkuasa atas hari Sabat? Dia Tuhan berkuasa atas Sabat, ya. Coba buka ayatnya. Ya, anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Oke, di sini saya memberikan pengertian kepada saudara, ya. Jangan pernah tumpul pengetahuan kita, jangan pernah tumpul
mengatakan hal demikian sehingga menghalalkan segala sesuatu, bukankah itu telah bertentangan dengan Matius yang katanya, aku datang bukan untuk meniadakan tetapi untuk menggenapi. Bukan berarti dikatakan dia berkuasa atas hari Sabat, bukan berarti dia menghapuskan saudara. Sehingga apa yang dikatakan, jangan mengurus urusanmu pada hari Sabat, sehingga kita bisa mengurus urusan pada hari Sabat. Bisa yang namanya jalan-jalan, bisa yang namanya buka usaha, bisa yang namanya segala macam. Nggak bisa, ya, tidak bisa. Nah, contoh-contoh ada diberikan di sana. Bagaimana Daud di saat berperang dan mereka kelaparan, mereka memakan apa? Roti sajian, ya. Ini di Matius pasal 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah, ini saya pakai dulu kata Tuhan di sini ya, karena saya sudah menggantikan biasanya. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, arti kata Tuhan di sini adalah yang berkuasa. Ya. Nah, kalau kita baca dari terjemahan lama, berapa tadi? 8 nih. Nah, di terjemahan lama sama di terjemahan King James Version dan di terjemahan yang lain ada yang tertulis kata juga, di mana di sini tidak ada kata juga. Jadi juga ini penting. Ya, di terjemahan lama dikatakan karena anak manusia itulah Tuhan atas hari Sabat juga. Jadi artinya anak manusia dia yang berkuasa atas segala hal dan juga atas Sabat. Tetapi bukan berarti dia membatalkan Sabat itu. Ceritanya di sini, ya kalau nggak salah murid-muridnya itu ya, murid-muridnya yang memetik gandum pada hari Sabat. Dan juga bagaimana ada orang menunjukkan bagaimana dia mengusir roh jahat waktu dia mengajar di bait suci. Nah, apalagi waktu dia menyembuhkan di hari Sabat, ya. Nah, jadi jangan pergunakan ayat-ayat ini untuk menghalalkan supaya engkau bisa melakukan urusan-urusanmu di hari Sabat, ya. Karena dikatakan yang dikehendaki Elohim adalah belas kasihan. Karena banyak orang melalui hukum-hukum itu sehingga mereka itu tidak memiliki belas kasih, sama seperti perempuan yang dihukum rajam, yang hendak dihukum rajam, ya. Nah, apakah di sana Elohim melanggar hukumnya sendiri? Kita harus perhatikan dan ketahui kedatangan dia itu untuk apa. Yang pertama, dia menyatakan belas kasih, tetapi dia tidak merubah hukumnya, tetapi menggenapi hukumnya, bukan berarti menghapuskan. Ya, di saat murid-muridnya itu lapar, kasih belas kasih. Iya, bahasa Indonesia belas kasih. Ya, bahasa Batak yang ada dalam pikiran saya. Ya. Belas kasihlah yang ditaruhkan Elohim, sama seperti roh jahat. Ya, seseorang yang dipenuhi roh jahat dia berbelas kasih. Jadi bukan untuk kepentingannya sendiri. Nah, di saat engkau membuka usahamu di hari Sabat, apakah itu bukan untuk kepentinganmu atau kamu berbelas kasih kepada orang? Ya. Nah, sehingga kamu membuka usahamu. Nah, ini salah. Ini pemahaman yang dangkal, ini pemahaman yang tumpul, ini pemahaman yang salah, ya. Murid-murid Tuhan Yahusua melakukan hal itu. Dan Tuhan Yahusua pun ada dan mengetahui hal itu. Dan di sana yang ada adalah belas kasih. Tetapi apakah mereka melakukan hal itu berulang-ulang untuk kepentingan diri sendiri? Tidak. Jadi jangan samakan dengan kita yang mengurus urusan kita sehingga kita menghalalkan hal itu untuk di hari Sabat. Sama seperti orang, ya, di saat dia marah, kita katakan jangan marah. Ah, Tuhan Yahusua aja marah, katanya.
menunggang balikan segala sesuatu di depan bait suci. Karena apa? Mereka itu menjadikan bait suci sebagai sarang penyamun. Kesalahan besar mereka lakukan di hadapan Elohim. Nah, jadi jangan pengetahuan kita tumpul akan segala kebenaran. Ya, kita lanjut. Tadi sudah Efesus 4 ayat keberapa? Sekarang ayat keberapa? 20. Karena kamu telah tadi kita telah belajar mengenal Habasiah di dalam pribadinya waktu dia datang ke dalam dunia, ya. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yehosua, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Elohim di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Anak-anak, ingat, jangan beri kesempatan kepada siapa? Iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi pentingnya di sini mengucapkan kata-kata yang memberkati, ya. Jangan pula kita mengucapkan kata-kata, ya sudah, kamu aja, supaya kamu tahu rasa. Nah, seperti itu memberkati enggak? Jadi usahakan selalu mengucapkan kata-kata yang membangun. Kalau satu contoh, si Jonathan meminta kepercayaan kepada si Petra, ya. Nah, jadi bisalah aku mengerjakan itu, Pet, katanya, ya. Tadinya si Petra nggak mau. Nah, akhirnya Petra bilang, tua, si Jonathan minta pekerjaanku, ya sudah, kasihlah dulu, apa salahnya? Satu contoh, ya. Nah, kemudian saking keselnya si Petra, dibilang sama si Jonathan, nah, udahlah, kerjakanlah, biar tahu rasa kau, katanya. Enak nggak seperti itu? Bagus nggak seperti itu? Benar nggak seperti itu? Ya, jadi ingat, jangan pernah mengucapkan kata-kata yang tidak membangun dan yang tidak menjadi berkat kepada sesamamu manusia. Ya, jikalau seorang bersalah, ya, seperti satu contoh ada kesalahpahaman. Nah, datanglah tiba-tiba Pak Anton kepada si Joshua, bertanya dengan bagus. Satu contoh ada dia ngomongin si Joshua tak apa salah, ya. Seharusnya sikap Pak Anton apa? Ya, Joshua mau kutanya dulu. Yang benarnya ada kau bilang seperti ini? Nah, itu sikap yang benar, ya. Jangan, Pak Joshua, kamu berbohong, ya. Nah, itu tidak pas, ya. Itu tidak sesuai. Itu sudah merupakan hal yang tidak berkenan di hadapan Elohim, ya. Karena saya juga kalau bertanya kepada anak-anak gini, ada yang melapor begini-begini, saya akan panggil, ya, benarnya apanya? Kamu seperti ini? Benarnya Kitlin, kamu seperti ini? Ya, kalau benar, iya Tuhan, sudah minta maaf, ya. Atau kasih hukuman, nggak dapat senang. Itu saja, ya. Karena kita juga di dalam menyampaikan segala sesuatu kepada siapapun, selidiki hati. Paham? Selidiki hati. Jangan sampai di saat engkau menyampaikan sesuatu itu di dalam hatimu kepada seseorang, ada kemarahan, ada kekesalan.
Paham ya sejauh ini? Ya, saya sering katakan kepada saudara, saya harus bersikap tegas dengan anak-anak. Tetapi ingat saudara, di saat saya bahkan menghukum anak-anak ini dengan segala hukumannya yang sesuai, walaupun suara saya tegas, satu contoh ya, di dalam ini tidak pernah tercemar. Paham? Sekalipun seseorang itu menyebalkan atau mengesalkan, hati ini tetap terkuasai. Sekalipun aku menegur kesalahan seseorang, hati ini tetap terkuasai. Nah, itu. Jadi saya mintakan kepada semua orang tua remaja, kalau engkau menyampaikan sesuatu kepada sesamamu, selidiki hatimu. Jangan di saat ada berita engkau dengar, engkau langsung menyampaikan. Ingat, kalau memang masih panas hati, bagus diberhentikan. Jangan langsung tembak dar der dor. Ya, itu penguasaan diri. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan kecemaran. Yang tadinya hati kita sudah ada barang yang kudus, ya. Tetapi kita memberikan barang yang kudus kepada anjing dan babi, sehingga apa? Ini akan kembali mengoyak-ngoyakkan kita. Arti kembali akan mengoyak-ngoyakkan kita apa? Di saat kita sudah intim bersekutu dengan Tuhan, hanya karena perkara kecil saja, sehingga kita emosi, ya, sehingga kita kesal, maka kita telah terkoyak-koyakkan, itu namanya. Paham? Hal sekecil ini pun harus saya didik dan ajar saudara, supaya saudara tidak mewajarkan dan tidak menghalalkan segala sesuatu, sekalipun itu secara dunia sepertinya itu wajar, ya. Nah, bertanya baik-baik, bertanya bagus-bagus. Saya juga kalau ada sesuatu yang mengganjal di hatiku, baik kepada siapapun, ya. Nah, saya mengulur waktu, melihat situasi dulu. Orangnya udah cocok nggak dibilangin sekarang, ya. Atau saya melihat hati saya. Pertama itu wajib melihat hati saya dulu. Apa di saat mendengar berita atau apa segala macam, saya langsung marah atau saya langsung emosi? Kalau saya langsung meluapkan kemarahan, Amsal mencatat apa? Orang siapa? Orang apa itu? Orang bodoh. Bodohlah orang yang meluapkan kemarahannya saat itu juga. Jadi kalau memang ada kekesalan dalam hati, tahan dulu. Tahan, minta sama Bapak Elohim. Bapak, ini hatiku kesal. Bapak, aku tidak menginginkan ini terjadi dalam hidupku. Buang di dalam nama Yesus segala kekesalan. Aku katakan, enyah keluar. Sekalipun engkau difitnah, sekalipun engkau dihujat, sekalipun engkau didustai, ya, sekalipun engkau ditekan atau apa segala macam, kuasai dulu hati. Setelah kuasai hati baru, ya, sekiranya adalah dulu sesuatu yang kurang pas di hati Mbak Uli kepada Cik Nanen, Cik, setelah enak hatinya, ya, tadi sebenarnya gini, ya, nggak bisa kan? Jangan di saat itu juga seperti itu, ya. Nah, dan menyikapi segala sesuatu itu harus bisa netral, jangan langsung panas hati, ya. Dan kita harus bisa penengah. Di saat kita ada cerita atau kita mendengarkan cerita, kita harus dalam situasi tidak pemihak kepada satu pihak, tetapi kita harus mengenal cerita, bagaimana cerita si A, cerita si B. Nah, kelarkan dulu secara bagus-bagus, baru kan kalau diselesaikan secara bagus-bagus kan enak. Nah gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang ayat berapa? 20, 30. Oke. 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi dikatakan tadi, segala perbuatan-perbuatan kecemaran itu mendukakan Roh Kudus Elohim. Ya. Yesaya pasal 60. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling.
Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena Yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau, namun engkau telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut, digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik Yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa, dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Juru Selamatmu, dan Penebusmu yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat, dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya.